Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa jumpa kembali dalam pembelajaran uslub buku Al-Mumtaz. Dan seperti yang kita sudah sering pelajari bersama, buku Al-Mumtaz ini sangat perlu kita pelajari karena di dalamnya ada banyak uslub yang harus kita kuasai untuk pemahaman teks orang maupun nanti kita membuat kalimat sendiri. Dan ini pun bagian dari latihan kita untuk memahami teks bahasa Arab yang ditulis oleh orang Arab, khususnya orang Arab Mesir. Karena ini diambil dari buku yang ditulis oleh orang Mesir, Egypt, sehingga kita menjadi biasa memahami teks bahasa Arab. Insya Allah pelan-pelan, tapi pasti pada waktunya kita akan semakin lancar dalam membaca teks bahasa Arab, termasuk yang gundul. Bahasa Arab yang botak, bahasa Arab yang botak, bahasa Arab habis umroh, botak. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai belajar kita, seperti biasa kita ingin berdoa dulu kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk anak dan keturunan mereka semua, untuk paman, uwa, dan keluarga besar kita semuanya, untuk para guru kita semua, baik guru-guru ketika kita masih kecil maupun ketika kita sampai akhir hayat nanti, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita semuanya, kita doakan semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kesembuhan dari semua penyakit yang kita rasakan, apapun jenis penyakitnya, baik yang bergabung di sini, teman-teman yang bergabung maupun yang tidak bergabung, kita doakan juga untuk kita dan mereka semua kesembuhan yang sebaik-baiknya, kesehatan, kekuatan, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan dunia, dan juga kemakmuran dunia, juga kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Serta semua doa kebaikan yang kita panjatkan siang malam, pagi dan petang, kapanpun dimanapun, dan untuk konteks doa apapun, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, semoga Allah anugerahkan pengabulan untuk kita semuanya. Al-hadiniya wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahal nas ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita masuk pelajaran baru. Al-yawm fi hadhil lailah nahnu nata'allam ad-darsal jadid wa huwa al-mawdu' al-hadi ashar. Kita pada malam hari ini belajar judul baru, yakni pelajaran 11. Unduru walahidhu as-safha as-salisa wal arba'in. Lihat dan perhatikan halaman 43. As-salisah wal arba'un, halaman 43. Tahtal mawdu' itlaqut tuyur. Itlaqut tuyur. Nah baik, sekarang perhatikan dulu ya. Ini sambil sedikit kita ulas sorob. Itlaqut tuyur ini, itlaqun itu isim masdar. Ada yang tahu tidak? Ini fil madhinya apa? Itlaqun. Tolako. Tolako itu mujarodnya. Sedangkan itlaqun ini adalah isim masdar mazid. Atlaqo. Atlaqo. Oh iya. Atlaqo. Mazidnya wazan pertama, tambahan hamzah di awal. Semula mujarodnya tolako. Ibu Zahra benar ya. Mujarodnya tolako. Tapi untuk kata itlaqun itu isim masdar dari mazid. Jadi atlaqo. Seperti aslama, masdarnya islamun. Amana imanun. Angkoda ingkodun. Ahsana ihsanun. Nah itu pola-polanya standar. Kalau kita sudah paham satu, itu bisa digunakan untuk kata-kata yang lain. Karena akan selalu begitu. Akan selalu begitu. Akroma Ikramun. Nah, seperti itu. Ikramun. Aslama islamun, akroma ikramun. Berarti mazid satu huruf diawali a di depan ya. Wazan satu. Mazid tambahan satu huruf. Mazid yang pertama. Wazan yang pertama. At-tuyur jama. Jama min? Tairun. 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 Meskipun tairun juga kadang bermakna jama. Mufrodnya ta'irun. Ta'irun, ta'ironi, jamanya ta'irun dan tuyurun. Ta'irun dijamakan kembali menjadi tuyurun. Baik. Alan nahnu naqra awalan hadhil qira'ah allati tatakawwanu min salasi faqarat. Sekarang kita membaca dulu bacaan ini yang terdiri dari 3 alinea, 3 peranggan ya, Bu ya. Perenggan. Oh, maaf, perenggan. Alinea. Ya. Berharap ya. Peranggan. Perenggan. Oh, perenggan. Ya, perenggan. Perenggan, N. Ujungnya N. Perenggan. Ya. Perenggan, tayyib. Perenggan. Tayyib, man yurid an yaqra hadhihi al-qira'ah li awwali marratin. Salah satu sutur, 3 baris. Saya coba Ustaz. Ya, silakan Ibu Zahara. Ra'a rajulun waladan yab'u tuyuran yabi'u tuyuran fi qafasin. Ya. Fawaqafa burhatan yanzuru ila tuyuri nadratal kaibi li'annahu raha tatiru min janbin ila akhar Ya. taratan tutil wa taratan tuhawilul khuruja min bainil aslaki. Ya, bagus. Yakfi Ibu Zahra. Okay. Selamat, alhamdulillah, tuntas. Alhamdulillah. Ya liha man yurid an yaqra ba'daha. Assalamualaikum. Ya, saya coba, Pak. Ya, Pak Haji, silakan. Wa fin nihayati sa'ala. Wa fin nihayati. Itu harokatnya di atas huruf tetapi di bawah syiddah. Jadi kasrah. Wa fin nihayati sa'ala rajulu al-walada kam thamanu hadhihi tuyuri
Fa'ajabal waladu thamanu ta'iri sab'atu kurushin ya sayyid. Ya sayyidi. Ya sayyidi. Ya. Faqala ar-rajulu ana la as'aluka an thamanil al-wahid walakinna as'alu an thamanil jami'. Walakinni as'alu an thamanil jami'. Baik, yakfi. Yakfi Baji. Jayid. Man yalihi yurid an yaqra. Anda Ustaz? Jumlah ba'da. Ibu Ida, Saya? tafaddali. لأني أرغب في شرائها كلها فأخذ الولد يعد طيوره ثم قال ثمنها 63 قرشان فنقد الرجل الولد الثمن وسر السيء وسر الصبي وسر الصبي وسر الصبي بربحه وسر الصبي بربحه يكفي. Alhamdulillah, selamat. Jaliha man yurid an yaqra ba'daha. Aqra Ustaz. Ya, Ibu Ajbi. Saturain, 2 baris. ولما تسلم الرجل القفص فتح بابه فخرجت الطيور فدهش الولد من فعلته وسأله عن السبب فأجاب يكفي فأجاب يكفي. من يليها يريد أن يقرأ. تفضل فليتفضل. من يريد أن يقرأ لآخر المرة. أبا هو الخيدير. عجاب كنت سجينا 3 سنوات وآليت على نفسي ألا أبخل بإطلاق سجين متى استطعت إطلاقه. يا جيد. طيب alhamdulillah, tuntas ya. طيب أنا الآن سأبحث أولا هذه القراءة نحويا وصرفيا. Sekarang saya akan bahas dulu bacaan ini secara secara nahwu dan sorof dulu ya. Baik, ihtamu jayidan. Ra'a rajulun waladan. Perhatikan ya, ra'a rajulun waladan. Ra fil madhi. Wazan berapa? Ra'a yaro. Yara. Tidak ada wazan Ustaz. Kalau ada ra'a Rodia yardo. Radia. Itu Radia. Ra'a. Wazan berapa? Ra'a yaro. Masya yamsi roja yarju. Ini macam tak ada. Ke mana? Ini rumpun 4. Rumpun 4, tapi yang mana itu? 10. Seperti Masya. Tapi Masya yamshi Ustaz. Ni ra'a. Mengapa ra'a yar'a asalnya? Karena huruf ain filnya terbuat dari huruf halak. Oh. Baik, saya saya ini dulu ya, saya screen. Nih, kata ro'a ini semula adalah yar'a. Ro'a yar'a. Ini semisal kata togo. Yatgo. Ada lagi apa kemarin? Naha. Nahayan. yanha. Yanha. Nahayanha. Nahayanha ya. Nah, ro'a, togo, naha ini adalah wazan 11. Sama dengan masya, rawa, kawa, nawa, kafa, dan banyak yang lain. Tetapi mudorenya berbeda. Yar'a, yatgo, yanha, mudorenya sama dengan wazan 12. Rodia yardo. Ya. Gosya yagsha. Terus apa lagi berikutnya? Kata khofia yakhfa, nasya yansa, fania yafna, dan banyak yang lain. Nah, tetapi apabila
fiil wazan 11 itu ain fiilnya terbuat dari huruf halqi, utamanya hamzah, ain, ghain, ha gitu ya. Hamzah, ain, ghain dan ha. Hasimpul ya, hadada ya, hasimpul. Bukan hamdas, hasimpul, hadada. Maka mudorenya mengikuti wazan 12. Togoyat go bukan togoyat gi. Nahayan ha bukan hayan hi. Ro'ayar a bukan ro'ayar i. Begitu. Jadi kalau ditanya ro'a, togo, nah wazan berapa? Ya kita lihat fil madinya. Fil madinya kan seperti masya, kawa, kafa, roma, jaro. Maka masukkan ke wazan 11. Meskipun mudorenya masuk dalam wazan 12. Kita lihat fil madinya. Gitu. Nah, baik. Lalu dari kata ro'a yar'a disederhanakan menjadi yaro. Nah, begitu. Ro'a yaro, nanti fil amarnya adalah ro, nahinya adalah la taro. La taro. Tuh. Ro'a yaro ro la taro. Dibuang, huruf hamzahnya dibuang. Sehingga kita tidak akan temukan dalam bahasa Arab itu kata yar'a tidak ditemukan. Beda dengan yara'a. Nah, kalau ro'a pakai ain, yara'a ya, yara'a. Ainnya tetap muncul. Tapi kalau pakai hamzah, hamzahnya dibuang. Ro'a yar'a menjadi ro'a yaro. Tetapi ini juga tidak semua fiil yang ain fiilnya hamzahnya dibuang pada saat mudhari, tidak. Contohnya kata ini nih. Na'a. Na'a, huruf keduanya apa? Hamzah juga kan? Nah, ya. Sama dengan ro'a. Tapi kalau ro'a menjadi yaro, kalau na'a tetap hamzahnya dimunculkan. Ya. Nah, yan'a, tuh begitu. Artinya menjauh. Ba'uda ya ba'udu. Nanti amarnya na'a yan'a in'a. In'a la tan'a. Na'a yan'a in'a la tan'a. Sama-sama terbuat dari hamzah. Jadi ketika ditasib ke fi'il mudhari, ain fi'ilnya jadi fathah sama dengan wazan 12. Nah, yang in ala ta'a, fa yaro ro la taro. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini mengingatkan kembali pelajaran kita dalam shorof. Baik. Berikutnya ro'a rojulun. Rojulun apa kedudukan i'rabnya? Fa'il. Fa'il. Ma'rifat nakirah. 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 Mengapa nakirah? Karena dia di awal cerita. Di awal cerita, di awal kisah selalu gunakan nakirah karena belum tahu. Nanti Bapak Ibu apabila suatu saat membuat buku dalam bahasa Arab, membuat artikel dalam bahasa Arab, gunakan cara seperti ini. Kalau belum tahu siapa, apa, maka gunakan nakirah. Ro'a rajulun. Waladan. Nakirah juga. Karena belum diketahui siapa anaknya. Kedudukannya maf'ul bihi dari ro'a. Oke ya? Ya. Ro'a rajulun waladan yabi'u tuyuran fi qafasin. Nah. Ro'a rajulun waladan yabi'u tuyuran fi qafasin. Lihat, semuanya nakirah nih. Ro'a rajulun nakirah, waladan nakirah, tuyuran nakirah, qafasin nakirah. Nakirah. Begitu. Baik. Yang saya ingin bahas ini dulu. Yabi'u. Yabi'u ini fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Madinya apa? Ba'a. Ba'a. Wazan berapa?
Ba'a wazan Tiga. wazan rumpun 3. Rumpun 3. Rumpun Rumpun 3 benar. Azan? Dia wazan yang ke 10. 10 dia punca. 9. Wazan 9. Saro yasiru, toro yatiru, ba'a yabi'u. Yabi'u. Yabi'u fi'il mudhari. Domirnya apa ini? Dhamirnya huwa Huwa. raji'un ila waladan. Ya, bagus. Domirnya huwa rojiun kepada waladan. Berarti siapa yang menjual? Budak. Waladan. Waladan. Berarti fa'ilnya adalah waladan. Waladan kalau dari konteks ro'a adalah maf'ul bihi. Tapi kalau dari konteks yabi'u, waladan itu adalah fa'ilnya. Tuyuron, Maf'ul bihi. kedudukannya maf'ul bihi. Ya. Jamak kan? Ya. Jamaknya nakiro. Beberapa burung. Dan burungnya meskipun ada beberapa, belum diketahui yang mana. Makanya nakiro. Fi kofasin, jar majrur juga majrurnya nakiro. Sama. Nah, yang ingin saya bahas ini mungkin belum saya bahas sebelumnya. Ini yabi'u tuyuron fi kofasin. Dalam ilmu nahwu ini disebut dengan jumlah apa? Fi'liyah. Baik, fi'liyah. Apabila ada kalimat diawali oleh fi'il, maka kalimat itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Berarti ini adalah semuanya jumlatun fi'liyatun. Nah, sekarang perhatikan. Ini jumlatun fi'liyatun datang setelah apa? Datang selepas isim nakirah. Datang setelah isim nakirah. Nah, ini ada teori. Bapak Ibu boleh catat. Ya. Ustaz pernah ajar ini. Ya. Pernah belajar belum? Ustaz pernah katakan itu menjadi na'at. Al-jumlatu ba'dan nakirati. Saya pernah sampaikan ke Bu Ajwi di acara apa, Bu? Belajar begini bukan? Dalam kelas uslub, Ustaz. Uslub ya? Uslub yang mana? Kalau tak silap masa kita belajar tentang yang ra'a tu, yang tenggang apa budak lelaki yang ar-ra'i tu. Oh iya. Ar-ra'i wa dhi'bu. Iya, benar. Ada. Baik, berarti kita ulangi kembali ya biar ingat. Iya, betul. Al-jumlatu ba'dan nakirati na'tun. Apabila ada jumlah, ada kalimat baik ismiyah maupun fi'liyah datang setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut i'rabnya adalah na'at, sifat. Karena na'at maka menerjemahkannya dengan kata yang. Seorang lelaki melihat seorang anak yang menjual beberapa burung di sebuah sangkar. Al-jumlatu ba'dan nakirati na'tun. Begitu. Jadi jumlah juga bisa memiliki kedudukan. Fi mahalli nasbin na'tun kalau dalam kalimat ini. Rajulun waladan maf'ul bihi mansub. Nah, kalimat yabi'u tuyuran fi qafasin adalah jumlah ba'dan nakirah. Fahiya na'tun adalah kalimat sesudah nakirah sehingga ia adalah na'at. Maka fi mahalli nasbin dalam posisi nasab ia adalah maf'ul bihi. Dalam posisi nasab ia adalah na'at kepada waladan yang mansub. Begitu. Nanti Bapak Ibu bisa buat contoh kalimat seperti ini banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal jumlatu ba'dal ma'rifati. Apa? Jumlatu. Sedangkan kalimat setelah ma'rifat adalah halun. Contoh ya, seandainya kita buat kalimat yang di atas ini, kita ganti kata waladan menjadi marifat. Misalnya ro'a rajulun al-walada.
Yabi'u tuyuron. Nah. Fi qafasin. Nah. Ra'a rajulun al-walada yabi'u tuyuron fi qafasin. Tuh. Yabi'u tuyuron fi qafasin, apa kedudukannya dalam i'rab? Hal. Hal. Kenapa kalimat atau jumlah yabi'u tuyuron fi qafasin disebut sebagai hal? Li'annaha jumlatun Ba'dal ma'rifah. ba'dal ma'rifah. Jadi Nanti kalau dari segi terjemahannya bagaimana Ustaz? Kalau yang menerjemahkannya kalau menurut bahasa kita sesuai yang kita enak, yang kita mudah, yang kita nyaman, yang kita mudah paham dan indah menurut bahasa kita masing-masing. Menerjemahkannya boleh begini. Seorang lelaki melihat anak kecil sedang menjual beberapa burung di sebuah sangkar. Tidak usah menggunakan yang lagi. Tidak usah menggunakan yang. Karena bukan naat. Kalau yang di atas menggunakan yang karena naat. Begitu. Paham ya? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Baik, saya hapus. Ya. Fawaqafa burhatan yanzuru ila tuyuri. Fawaqafa burhatan yanzuru ila tuyuri. Nadratal kaibi. Nah. Baik. Fawaqafa, ini fa-nya huruf apa? Ataf. Fa'atof. Baik, bagus. Waqafa berarti ma'tuf. Berarti ma'tuf alainya mana? Ra'a. Doa. Cari yang sama-sama fil madi. Bagus. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya rajulun. Rajulun, bagus. Rajulun. Burhatan. Burhatan ini mansub. Kenapa burhatan tidak burhatun? Karena ini dzaraf zaman ya. Dzaraf zamannya Sejenak, sebentar. lahzatan boleh. Lahzatan, burhatan, muddatan, ada berapa kata. Burhatan ini sinonimnya adalah muddatan, lahzatan. Ini boleh tambahan kosakata ya. Burhatan, muddatan, lahzatan. Yang duru ila at-tuyuri. Tuh, perhatikan. At-tuyuri berikutnya tidak menggunakan nakiro lagi, tapi menggunakan ma'rifat. Karena sudah disebut di awal. Sehingga untuk disebut yang kedua kali, gunakan ma'rifat. Faqafa burhatan yanzuru ila at-tuyuri. Nah, nadratal kaibi. Nadrota ini kedudukannya apa, Bapak Ibu? Adakah maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak. Benar. Apa teorinya maf'ul mutlak? PN-nya yang zuru jadi digunakan masdarnya. Ya, baik. Apabila kita menemukan isim masdar yang datang sesudah kata lain yang satu akar kata dengannya, maka isim masdar tersebut kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Apabila kita menemukan isim masdar diawali oleh kata lain yang satu akar kata dengannya, maka isim masdar tersebut kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Nadrotan ini adalah isim masdar dari kata nadoro yang duru. Ada tidak kata yang satu akar dengan nadrotan? Ada. Apa? Yang duru. Berarti nadrotan ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak dari yang duru. Begitu. Tapi kata sebelumnya boleh fi'il, boleh isim. Makanya tadi saya bilang, apabila ada isim masdar diawali oleh kata lain sebelumnya yang satu akar kata dengannya. Nah, kata lain itu boleh fi'il, boleh isim.
Nah, sekarang kita contohnya yang fi'il dulu. Yang isim nanti pada waktunya barangkali soalnya kita akan temukan dalam waktu yang pada waktunya ya. Kalau Jadi isim nadrota ini adalah maf'ul maf'ul mutlak. Ustaz ya. Isim Kenapa, juga boleh menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Kalau isim juga kalau sebelum kata masdar itu ada isim juga menjadi maf'ul mutlak ya. Asal satu akar kata. Oh, tak mesti fi'il ya? Tak mesti fi'il. Makanya definisi maf'ul mutlak yang saya buat adalah apabila kita menemukan isim masdar diawali oleh kata lain yang satu akar kata dengannya, maka isim masdar itu adalah maf'ul mutlak. Begitu. Itu definisi yang saya buat. Kalau dalam definisi buku-buku ilmu nahwu tidak seperti itu, tapi saya coba mudahkan agar mudah dipahami. Saya redaksikan dengan bahasa saya untuk mudah dipahami oleh yang belajar. Semoga demikian. Nah, asalnya nadrotan. Lalu kenapa tanwinnya hilang? Karena menjadi mudhof. Benar kan? Nadrota al-kaibi, nadrota mudhof, al-kaibi mudhof ilaih. Cukup, baik. Berikutnya li'annahu ra'aha tatiru min janbin ila akhara. Ini bagus nih. Li'annahu ra'aha tatiru min janbin ila akhara. Baik. Li'annahu ra'aha tatiru min janbin ila akhara. Baik, li huruf jar anna ini masdar muawwal. Annahu ra'aha ini masdar muawwal. Kita sering temukan masdar muawwal adalah an. Sesungguhnya masdar muawwal itu tidak hanya an, boleh anna. Bedanya kalau an sesudahnya fi'il mudhari, kalau anna sesudahnya isim. Tapi tidak akan saya bahas dulu sekarang lebih jauh. Untuk masdar muawwal yang terbuat dari jumlah ismiyah. Ana huruf nasab, hu adalah isim mansub. Tapi domir mabni. Jadi nggak li annaha, tapi li annahu. Mana khabar anna? Khabarnya adalah ro'aha tatiru min jambin ila akhar. Satu kalimat. Ra fil madi, fa'ilnya adalah hu kepada rojul. Ha adalah maf'ul bihi, hanya kembali ke mana? Ke tuyur. At-tuyur. Ha ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Baik. Semua domir ma'rifat. Domir baik munfasil maupun muttasil ma'rifat. Ma'rifat itu tidak hanya isim yang diawali alif lam. Tapi ada beberapa isim-isim lain yang otomatis ma'rifat sekalipun tidak ada alif lam. Semisal isim isyarah, semisal isim domir, itu ma'rifat meskipun tidak ada alif lam. Maka ha ini ma'rifat sekalipun tidak ada alif lam. Karena domir memang mabni. Ha saja. Tidak mungkin diawali menjadi al-ha. Alif lam tidak diawali alif lam. Tidak mungkin domir diawali alif lam. Tidak mungkin ya. Jadi ha ini adalah ma'rifat. Sekarang lihat. Tatiru min jambin ila akhir. Tatiru fil mudhari. Domirnya hiya. Berarti ini jumlatun fi'liyatun juga. Benar? Iya. Nah, yang tadi kita bahas. Berarti kalimat tatiru min jambin ila akhir ini kedudukannya apa dalam i'rab? Pakai hal. Hal. Kenapa disebut hal? Kerana dia berlaku sebelum makrifah isim makrifah. Ha. Ya, karena dia adalah jumlatun ba'dal ma'rifati. Al jumlah ba'dan nakirah na'tun. Wal jumlah ba'dal ma'rifati halun. Itu ingat-ingat ya. Saya ulang-ulang biar nanti Bapak Ibu juga otomatis hafal. Paham konsepnya, paham teorinya, paham redaksi kata, redaksi jumlah yang diingat. Al jumlatu ba'dan nakirati na'tun
wal jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Al jumlatu ba'dan nakirati na'tun wal jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Hafal tak? Ya. Coba bareng-bareng. Al jumlatu ba'dan nakirati na'tun wal jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Itu ya. Ya. Nah, Ustaz, baik. saya nak bertanya Ustaz. Silakan. Sekarang baca macam tadi tu kan al-jumlah tu ba'dal nakirati na'tun. Jadi di sini adakah jumlah itu mesti jumlah fi'il mudhari'? Tidak, boleh fi'il madhi, boleh jumlah ismiyah. Oh. Jadi Jumlah di itu kan sini ada dua, ada fi'liyah, ada ismiyah. Berarti semua jumlah, boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Dan fi'ilnya boleh madhi, boleh mudhari'. Okey. Di sini ra'a kan fi'il madhi, kemudian Ya. yabi'u fi'il mudhari'. Ya, mengapa demikian? Ya. Ya, karena untuk ro'a ini nyambung ceritanya dengan fi'il madhi yang di awalnya. Ro'a rojulun, terus nadhoro. Ceritanya bersambung menggunakan fi'il madhi seterusnya. Terus mengapa di sini tatiru halnya menggunakan fi'il mudhari'? Karena lelaki tadi melihat burung itu sedang terbang, tidak sudah terbang. Burungnya itu dilihat terbangnya sedang berlangsung. Terbangnya sedang terjadi. Makanya menggunakan tatiru. Apabila kalimatnya li'annahu ra'aha tarat, berarti terbangnya sudah selesai. Burungnya tidak lagi terbang. Sedangkan yang diceritakan dalam kisah ini, burungnya sedang terbang. Makanya menggunakan fi'il mudhari'. Begitu. Jadi tidak bisa menggunakan torot. Karena burungnya sedang terbang, bukan sudah terbang. Kalau misalnya burungnya sudah terbangnya, boleh menggunakan fi'il madhi. Tapi kan ceritanya bukan itu. Secara bahasa boleh menggunakan fi'il madhi, tapi nanti maknanya beda dengan ketika menggunakan fi'il mudhari'. Antara terbangnya berlangsung atau terbangnya sudah selesai. Begitu. Gitu ya. Ya. Baik, buat yang baru bergabung, ini kita lihat ya, silakan lihat buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 43. Judul 11 Itlaqut Tuyuri. Baik. Nah, ini bagus nih. Min jambin ila akhir. Min harf jar, jambin majrur. Nakirah. Selalu nakirah ini. Min jambin ila akhir. Ini setelah ila saya beri ruang kosong. Ini sesungguhnya adalah ila jambin akhir awalnya. Min jambin ila jambin akhir. Tetapi seringkali juga jambin yang kedua dibuang sehingga cukup menggunakan min jambin ila akhir. Nah, kalimat begini nanti kita akan bisa gunakan banyak hal ya. Misalnya dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu bahasa Arabnya adalah min manzilin ila manzilin akhir. Min manzilin ila manzilin akhir atau min manzilin ila akhir. Jadi satu masjid ke masjid yang lain. Min masjidin ila masjidin akhir atau min masjidin ila akhir. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Min amalin ila amalin akhir. Atau ila amalin, min amalin ila akhir. Ini nanti kita akan bisa gunakan untuk uslub yang kita praktekkan ya. Ini bagus. Baik, itu saja. Ada pertanyaan dulu? Cukup. Ustaz, jadi kalau ila kira kan di janbin ini kan majrur selepas ila. Jadi maksudnya bila dia dihazafkan akhara ini bukan sebagai isim majrur ya?
Majrur. Ila huruf jar. Tidak tahu. Ila huruf jar akhar. Karena dia ghairu munsharif. Ghairu munsharif, iya. Ya, baik. Ini sigotnya isim tafdil. Iya. Akbaru. Ajmalu. Semua isim tafdil itu sigotnya adalah isim ghairu munsharif ya. Iya. Akbaru ajmalu tidak bertanwin. Nah, akbaru dari kata kabirun, ajmalu dari kata jamilun. Kalau akhiru berasal dari kata Akhirun. 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 Lalu ditafdilkan menjadi akhiru. Ada dua hamzah. Karena ada dua hamzah maka disatukan pakai mad badal. Akhiru begitu. Nah, semua isim ghairu munsharif pada saat majrur tidak menerima kasroh, melainkan menjadi fathah. Itulah sebabnya ila akhoro, tidak ila akhori. Begitu. Oke. Mana akhoro itu artinya lain, berbeda. Begitu ya? Ya. Baik. Tarotan tutilu wa tarotan tuhawilul khuruja min bainil aslaki. Tarotan. Ini uslub yang bagus nih. Maaf. Wa tarotan tuhawilul khuruja min baini al-aslaki. Baik. Tarotan ini apa artinya? Ahyanan. Ahyanan ya. Ahyanan. Artinya kadang-kadang. Kadang-kadang. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata ahyanan. Artinya sometimes, kadang-kadang. Kadangkala, kadang-kadang atau terkadang. Dalam bahasa Indonesia boleh ada kalanya, mohon maaf, boleh ada kalanya, boleh terkadang, boleh kadang-kadang, boleh apa tadi? Kadang-kadang ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang, kadangkala, ada kalanya. Terkadang. Terkadang. Kadang-kadang, terkadang, ada kalanya. Satu lagi tadi apa? Aku lupa. Kadang-kadang, terkadang. Kadang-kadang, terkadang, kadangkala, ada kalanya. Ada 4. Ada kalanya, kadang-kalanya. Ya. Kadang-kala. Ada 4 ya, saya ulang lagi. Kadang-kadang, kadangkala, terkadang, ada kalanya. Ya. Itu bahasa Arabnya bisa 2 kita gunakan. Pertama ahyanan, kedua tarotan. Saya makan buah mangga kadang-kadang. Akulu samrotal manja ahyanan. Atau akulu samrotal manja tarotan. Begitu. Jadi kita tahu 2 ya, tarotan atau ahyanan. Nah, tapi perhatikan, tarotan tutilu wa tarotan tuhawilul khuruj. Ini bagus. 2 kali kata tarotan diulang. Kadangkala tutilu itu artinya melongok. Apa melongok bahasa Melayunya ya? Wajah kita keluarkan dari balik jeruji sangkar atau dari balik jendela itu namanya gini. Tuh, tutilu. Menjenguk. Apa Bu? Menjenguk. Menjenguk. Ya. Ya, pokoknya wajah kita dikeluarkan lah. Bisa dari jendela, dari lubang, itu tutilu. Menjenguk boleh. Mengeluarkan kepala dari lubang, itu tutilu. Watarotan tuhawilu. Nah, apa artinya tuhawilu?
Mencuba. Mencoba atau berusaha. Berusaha mencuba keluar. Ya, berusaha keluar. Al-khuruja maf'ul bihi, tuhawilu damir hiya. Tuhawilu ini fi'il apa nih? Fi'il ini apa? Ini Mudhari. masdar. Tuhawilu fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Mazid, tambahan berapa huruf? Satu huruf, hawala. Satu huruf. Hawala. Wazan berapa nih? Wazan kedua. Wazan kedua. Kalau tutilu, wazan berapa? Ini mazidnya. Talla ini apa tu, rumpun dua, Ustaz? Rumpun dua benar. Wazan berapa mazidnya? Talla yutillu. Jadi wazan 6. Malai bukan ini apa? Ya, kalau maksud saya wazan untuk mazidnya. Untuk mazidnya itu jadi wazan 3 lah. Yui. Tutillu. Ya, wazan 3. Bukan. Bukan. Wazan 1. Atola madinya. Tuh. Atola yutillu. Oh, okey. Ya. Atola yutillu. Yui itu kan? Yui. Ya, yui. Kalau huruf depannya yu itu berarti mazid satu huruf. Yui. Nah, kenapa wazan 1? Karena tidak ada tambahan huruf sesudahnya, misalkan alif atau tasdid. Itu. Baik, tadi tarotan ini kedudukannya apa nih tarotan? Dzaraf zaman ya, karena bermakna waktu kadang-kadang. Tuhabilul khuruja ini maf'ul bihi isim masdar min bainil aslaki, dari diantara aslak itu jama dari silkun. Silkun, kawat atau apa, jeruji. Wire. Sangkar, Bapak Ibu tahu sangkar bahasa Melayu ya itu ya? Yeah. Sama ya? Yeah. Sangkar kan ada jeruji-jerujinya ya? Ya. Nah, itu jerujinya itu aslakun, kawat-kawat. Wa fi nihayati sa'ala rajulu al-walada. Kam samanu hadhihi tuyuri? Ya, kam samanu hadhihi tuyuri? Nah, kam samanu ini saya pernah jelaskan pada kelas ini hari Jumat yang lalu, pada bahasan tentang adat makdud ya. Waktu itu Pak Haji yang bertanya. Kam samanu hadhihi tuyuri. Tentang adat makdud nih. Saya pernah sampaikan, apabila kita menemukan kata kam, maka isim sesudahnya harus an. Kam kitaban. Ya. Ingat kan? Betul. Kam kolaman, kam baitan. Dan biar tidak lupa saya beri acuan. Ini kampungan, ya kan? Kampungan. Kam kitaban. Tuh. Nah, apabila ada isim nakiro setelah kam, maka isim nakironya itu harus mansub. Kedudukannya adalah tamiz. Kam kitaban, kampungan, kam baitan, kam faslan, kam masjidan. Tetapi tidak berlaku apabila isim sesudahnya itu bukan nakiroh. Kalau misalnya kam al-kitabu ada alif lam, maka bukan tamiz tapi kam al-kitabu. Kam al-kitabu tuh. Kam al-baitu. Open. Kam al-masjidu. Kalau ma'rifat tidak menjadi tamiz. Makanya kam al-kitabu. Sekarang lihat samanu hadit tuyuri. Samanu hadit tuyuri ini apa hubungannya? Kedudukannya? Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Samanu mudhaf, hadit tuyuri mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya terbuat dari hadhi ismi isyarah
at-tuyuri musyar ilaih. Nah, samanu mudhof, ketahuilah mudhof itu ketika menjadi mudhof kepada ma'rifat berarti ma'rifat. Makanya kam samanu bukan kam samana. Sehingga samanu bukan lagi sebagai tamyiz, tetapi sebagai mubtada nanti. Khabarnya ada dalam jawaban. Dari segi makna dia ada perbezaannya, Ustaz? Dari segi mana sama, Ibu? Berapa buku? Berapa buku sama berapa buku? Begitu. Nah, tetapi kalau untuk kam saman ini sesungguhnya ada kata yang dibuang. Kam kirsan. Mata uang ya, umlatun. Currency ya, kirsan. Kam kirsan saman hajat tuyuri. Kam dolaron. Asalnya begitu. Berapa dolar harga burung-burung ini? Berapa kurs? Ini mata uang Mesir pada saat tulisan ini dibuat. Salah satu mata uang Mesir yang dibuat pada saat ketika salah satu mata uang Mesir yang ketika buku ini tulisan ini dibuat oleh penulisnya ya, kirs. Kam kirsan saban hajat tuyuri. Kalau dalam bahasa kita mungkin ya kam dolaron atau bahasa Indonesia kam rubiatan sama hajat tuyur. Begitu. Baik, cukup. Nah, fajabal waladu samanut ta'iri sab'atu kurushin ya sayyidi. Nah, ini ngait dengan yang Pak Haji Parman pernah tanyakan. Samanu hadhihi tuyuri. Salah. Samanu at-ta'iri sab'atu kurushin. Ini ngait dengan pelajaran kita kemarin. Ya sayyidi. Samanut ta'iri sab'atu kurushin. Baik. Sab'atu ini adad. Kurushin adalah ma'dud. Kurushin jama' atau mufrad? Jamak. Jama'. Mufradnya apa? Kirshun. Kirshun. Nah. Kirshun mudzakkar atau mana? Muzakkar. Mudzakkar. Itulah sebabnya menggunakan kata sab'atun, bukan sab'un. Karena adat untuk mudzakkar adalah diawali dengan diakhiri oleh ta marbuthah. Sab'atun, samaniyatun, tis'atun, sittatun. Maka sab'atu kurushin. Dan bilangan antara 3 sampai 10 maka ma'dudnya harus jamak. Ya kan? Ya. Masih ingat tak? Masih. 3 sampai 10 maka ma'dudnya harus jamak. Jamak majrur. Majrur dan mudhof ilaih jamak ya. Ya. Mudhof ilaih jamak. Saya tulis dulu. Aku lupa. Salah. Mudhofun ilaihi jam'un ya. Mudhof ilaih jamak. Ma'dudnya adalah mudhof ilaih jamak. Masih ingat ya ini ya? Iya. Alhamdulillah. Ini sengaja muncul lagi. Baik, cukup. Faqala rajulu, maka laki-laki itu atau kemudian laki-laki itu berkata atau menjawab, ana la as'aluka an samanil wahidi. Paham tidak artinya nih? Paham. Ana la as'aluka an samanil wahidi. Saya tidak bertanya kepadamu tentang satu. Harga satu. Harga satu. Walakinni as'alu an samanil jami'i. Tetapi aku bertanya tentang semua. Nah, bagus. Walakinni as'alu an samanil jami'i li'anni arghabu fi syira'iha kulliha. Nah, ini saya tuliskan. Li'anni arghabu fi syira'iha kulliha. Nah,
Argobu. Ini kata argobu dari kata apa asalnya madinya? Riba. Rogiba. Ini kata rogiba ini suka ketukar sama kata goroba ya kalau lagi tasrif ya. Ya. Kalau lagi tasrif, kalau lagi latihan suka ketukar goroba sama rogiba gitu. Nah, ini rogiba. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata rogiba. Buat yang belum tahu, rogiba itu maknanya bisa minimal 2. Kalau rogiba diikuti oleh fi, maka artinya adalah ahabba. Ahabba, menyukai. Kalau setelah rogiba adalah an, maka maknanya adalah abgodo, membenci. Itu kalimah. Membenci, apa Ibu? Itu kalimah. Didul kalimah, benar. Didul kalimah. Jadi kata rogiba itu maknanya bisa berbeda tergantung huruf jar sesudahnya. Tapi kalau rogibanya saja tanpa huruf jar, aslinya adalah maknanya mencintai. Al-hubbu, ar-rogbah. Ar-rogbah, kecintaan atau kesenangan. Nah, di sini ada fi, ar-rogbah fi syira'iha kuliha. Aku senang untuk membelinya seluruhnya. Syiro ini masdar dari kata ishtara yashtari. Nah, hak kemana nih haknya? Pada tuyur. Pada tuyur. Tuyur jamak kan? Ya. Kenapa jamak itu menggunakan hak? Hak itu kan satu. Al-jam'u ghairi aqilin muannatsu mufradun. Bagaimana lagunya? Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Yang sudah sering dengar ya, hafal. Yang belum dengar kita hafal ini. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Setiap jamak tidak berakal. Terus? Adalah Adalah mu'annas mufrad. Begitu. Fakhadal waladu ya'uddu tuyurahu summa qala. Fakhoda. Coba tebak. Akhoda di sini mananya apa? Bada'a. Bada'a, bukan mengambil. Berarti ini af'alus syuru ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah sering bahas tentang af'alus syuru. Dan ternyata banyak ditemukan dalam teks-teks bahasa Arab. Akhoda maknanya bukan hanya mengambil, tapi memulai. Mulai. Begin atau start ya. Fakhodal waladu ya'uddu. Sehingga menerjemahkan bukan mengambil, tapi anak itu kemudian mulai menghitung tuyurahu burung-burungnya. Summa qala. Kemudian ia berkata, Samanuha. Nah, Samanuha. Ini salah satu wasituna 63. ya kirsan 63 betul salah satu wasituna kirsan samanuha harga semuanya adalah 63 kirs 63 kirs berarti ada berapa burung? 63. Harga semua burung adalah 63. Berarti berapa burung yang dilepas yang dibeli oleh lelaki ini? Oke. Tahu tidak berapa burung? Belum tahu lagi. 70. Tahu. Hah? 70 sama tuh kurusin. Itu harganya. Itu harga satuan. Harga satu burung 7 kiras. Ini jadi semua 63, jadi 9. 9 begitu. Ada tanda 9 karena ada 7 dan 63. Berarti ini sekaligus belajar matematika. Belajar matematik ya. Baik. Fana qadar rajulul walada samana. Ini bagus nih. Saya bahas, saya tuliskan dulu. Fana qadar rajulu
Al-walada. As-samana. Nih. Pak, huruf athof, nakoda fil madi. Artinya membayar tunai. Seperti kalau nikah, dibayar tunai. Nakdan. Nakdan. Itu dari kata nakoda. Nakoda itu artinya membayar tunai. Nakoda rojulu. Lelaki itu membayar tunai. Al-walada. Al-walada maf'ul bihi ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Al-asamana apa kedudukannya? Maf'ul tsanin. Maf'ul bih tsani. Jadi al-walada maf'ul bih pertama, as-samana maf'ul bih yang kedua. Begitu. Jadi ada beberapa fi'il yang perlu maf'ul bih lebih dari satu. Memang banyaknya yang satu maf'ul, tetapi tidak sedikit juga fi'il yang memerlukan dua maf'ul bihi. Itu ya. Wasurra as-sabiyyu biribhihi. Nah, ini saya perlu jelaskan. Wasurra as-sabiyyu biribhihi. Apa artinya nih? Dan budak itu Budak itu atau anak itu gembira. gembira, bahagia. Bahagia dengan keuntungannya. Dengan keuntungannya, dengan labanya. Surra ini, kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar fi'il majhul, surra ini adalah fi'il majhul, bermakna pasif. Maklumnya adalah sarro. Tuh. Sarro artinya membahagiakan. Surra artinya dibahagiakan. Sarro artinya menggembirakan. Surra artinya digembirakan. Menjadi majhul. Nah, lalu untuk memudahkan pemahaman, maka kalimat dibahagiakan diterjemahkan menjadi bahagia. Seperti begini, dalam bahasa Inggris misalkan kata educate, mendidik. Nah, kalau educated kan dididik gitu ya. Nah, tapi nanti diterjemahkan bisa terdidik begitu. Nah, surra juga asalnya adalah dibahagiakan, tapi untuk memudahkan pemahaman, maknanya bukan lagi dibahagiakan, tetapi menjadi bahagia. Surra as-sabiyyu. Budak itu atau anak kecil itu bahagia dengan keuntungannya. Begitu. Sudah. Kita lanjutkan. Walamma tasallama ar-rajulul qafasa. Walamma tasallama ar-rajulu al-qafasa. Tasallama fil madi ya. Ya. Lama itu masih ingat nggak artinya? Ketika. Ketika. Setelah kata lama bermakna ketika, maka sesudahnya harus menggunakan fi'il madi. Ya kan? Ya. Lama, hinama, bainama, indama, waktama. Masih ingat kan? Ya. Ya, terus kita ulang-ulang ya. Saya juga dulu sering lupa karena diulang-ulang menemukan kalimat yang sama dalam berbagai judul sehingga jadi ingat. Maka dengan cara ini juga semoga Bapak Ibu juga mendapatkan kemudahan yang sama karena dengan diulang-ulang maka menjadi ingat. Tasallama mazid atau mujarrad? Mazid. Tambahannya apa? Ta dan sabdu. Ta dan saddah. Wazan mazid yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima. Bagus, alhamdulillah. Mujarradnya apa ini? Salima. Salima atau salama? Salama yusallimu. Salama atau mazid, Pak Haji? Tasallama. Ya tasallama. Nah, kalau mujarradnya salima yaslamu. Salima yaslamu. Sama dengan hamidah yahmadu. Salima yaslamu artinya selamat. Walamma tasallama ar-rajulul qafasa fatababahu. Ini lamma tasallama ar-rajul ini jumlah syartiyah. Ya, syartiyah. Jumlah syartiyah, fatababu ini jumlah jawabiyah. Ketika lelaki itu menerima sangkar,
ia membuka pintunya, membuka pintu sangkar. Fakharajatit tuyuru. Keluarlah burung-burung itu. Ya. Mohon maaf, bukan fakhrajat tapi fakhrajat ya. Fakharajatit tuyur. Fakhrajat. Nama Anas ya, jamak ghairul akil. Fakhrajatit tuyur. Burung itu tidak berakal. Meskipun punya otak. Bagaimana dengan burung hudhud? Berakal tidak? Ya, Bisa berakal. berbicara dengan Nabi Sulaiman. Berakal. Bisa berlogika. Berlogika, Berargumentasi. menjawab ya. Berakal. Berinteraksi. Ya silakan Bapak Ibu renungkan. Burung hudhud itu burung, makhluk binatang. Tapi dia bisa berbicara, ditanya oleh Nabi Sulaiman, dari mana saja kamu? Ma liyala alal hudhud. Aku kenapa tidak melihat burung hudhud? Dan ketika datang, ketika akan disembelih, burung hudhud itu menjawab, aku melihat seorang perempuan raja di sebuah negeri Sabah, yang kekuasaannya sangat luas gitu ya. Jadi berargumentasi, bisa berdebat. Nah, bisa berdebat kan berarti bisa memiliki logika gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu renungkan, burung hudhud punya akal tidak? Ini mah intermezzo. Pada hisya al-waladu. Pada hisya al-waladu. Nah, pada hisya. Dahisya ini fi'il madhi rumpun berapa Bapak Ibu? Pada hisya ini mujarrad. Pada Ya. hisya dia wazan 3 lah. Wazan 3. Dahisya ya dahasyu. Amilaya malu. Apa artinya dahisya? Merasa heran. Merasa aneh. Apa bahasa Melayunya? Merasa heran. Heran sama. Merasa aneh ya, merasa heran, merasa aneh. Merasa janggal. Pada isyal waladu min fa'lati. Anak itu atau budak itu merasa heran min fa'lati dari tindakan lelaki itu. Fa'latun dimaknai dengan tindakan. Action. Fa'lah. Wasa'alahu an sababihi. Was'alu anis sabab ya, dan ia bertanya tentang sebabnya. Was'alu anis sababi. Fa'ajabah, maka menjawab. Anis sababi terus fa'ajabah. Jawabannya bagus nih. Kuntu sajinan. Saya tuliskan ya, jawabannya bagus. Kuntu sajinan thalatha sanawatin. Terus wa alaitu ala nafsi anla abkhala. Ini boleh anla itu nunnya diidghamkan ke lam, tapi boleh juga dipisah. Wa alaitu ala nafsi alla abkhala biitlaqi sijinin mata istata'tu itlaqahu. Ya, baik. Kuntu sajinan salasa sanawatin wa laitu ala nafsi alla abkhala bi itlaqi sajinin mata istata'tu itlaqahu, atau diwasal mata istata'tu itlaqahu.
Kuntu sajinan. Sajinan ini adalah khobar kuntu, khobar kana. Salasa sanawatin. Salasa ini adalah dzaraf zaman. 3 tahun. Salasa ini mu'annas ya. Karena sanawat ma'dudnya adalah mu'annas. Dari kata sanatun. Makanya salasa bukan salasata. Salasa sanawatin. Wa ala itu. Ala itu ini. Coba tebak dari kata apa nih? Dari kata ini ya. Ala. Mazid mujarad. Ini mazid. Mazid Mazid wazan berapa? wazan Ata, baca ata. boleh itu apa? Wazan 1 ke wazan 2 Dua-dua boleh Ustaz. Asalnya begini. A'la. A'la wazan 1. Wazan 1. Lalu menjadi ala. Tuh. Kalau Wazan wazan 1. 2 juga a'la juga ya Ustaz. Iya. Ala itu. Ala itu. Wala itu. Ala nafsi. Aku bersumpah. Ala itu manu aksam tu. Aksam tu. Aksama. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidu wa ma walad. Terus? Ya. Terus apa nih berikutnya? Wa alaitu ala nafsi alla abkhal. La abkhala bil itlaq. Setelah ala itu ala ya, aku bersumpah atas diriku. An la abkhala, an masdaria lagi berarti masdar muawwal. Abkhala kenapa fathah? Karena mansub oleh an. Abkhala fil mudhari dari kata bakhila yabkhalu. Bakhila yabkhalu fil madi. Wazan 3 bakhila hamida syahida. Bitlaqi sajinin biharap jar itlaqi sajinin biharap jar itlaqi majrur sajinin mudhof ilaih ya, itlaqi majrur mudhof sajinin. Sajinin akhirnya karena siapa saja bebas, belum diketahui. Bitlaqi sajinin mata istata'tu itlaqahu. Mata di sini apa artinya mata, Bapak Ibu? Sehingga kan. Nah, mata itu artinya bukan kapan di sini, Bila. tapi artinya adalah ketika. Ketika. Mata itu maknanya boleh ketika, boleh kapan, tergantung konteks ayatnya, konteks kalimatnya. Begitu, paham ya? Kalau Mata mata di sini jadi zaraf Ustaz ya. Zaraf zaman. Ya, ketika benar. Tapi kalau mata sebagai apabila Istifham? jadi istifham lah. Iya. Dan mata itu isim. Mata itu isim, Bu. Ya. Baik. Mata istato itu fil apa? Fi'il madhi. Fil madi. Domirnya apa? Dhamirnya Ana. anak. Domir huanya adalah istato'a. Ya. Istata'a. Tebak, ini mazid atau mujarad? Mazid. 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 Tambahnya apa? Alif sinta. Alif sinta. Alif sinta. Mujaradnya apa? Ta'a. To'a. To'a. Tuh. Wazan berapa to'a? Wazan ta'a. Ta'a yati'u. Wazan 9. Pernah tidak dengar kata tau'an? 9. Oh, ta'a yati'u. Sama. Jadi maknanya 7 lah. 7. Tau'an au karhan. Ya. Pernah dengar kan? Ya. Tau'an au karhan. Makanya ini wazan 7. Kayak kaulan sadidan. Tau'an au karhan. Terus, jadi tau'an wazan 7 ya. Istato'tu. Fa'ilnya adalah ana. Itlaqo kenapa fathah?
sebagai fa'il. Maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bihi. Itlaqu apa hubungannya dengan hu? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Bagus. Mata istatot itlaqu. Udah selesai alhamdulillah. Tuntas alhamdulillah. Salah. Kenapa dihapus? Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Mata istata'tu itlaqahu. Ya. Kuntu sajinan salasa sanawatin walaitu ala nafsi alla bakhala bitlaqi sajinin mata istata'tu itlaqahu. Ini kalimat yang bagus ya. Buat uslub bagus. Juga ceritanya juga bagus ini Bapak Ibu. Ceritanya membuat kita terenyuh. Lelaki yang husnul khotimah ya. Baik, ada pertanyaan dulu tak? Cukup ya? Oh, sudah jam 8, sudah jam setengah 9 ya? Lebih, hampir jam 9, tak lagi. Masih ada waktu. Masih ada masa. Nah, terasa, dikira masih panjang waktunya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan Bapak Ibu tanya yang lain saja. Baik, kalau gitu terjemahkan. Saya tutup dulu. Silakan Bapak Ibu terjemahkan ya. Rajulun waladan yabi'ut tuyuran. Silakan 2 baris terjemahkan. Haji Farman. Lelaki itu telah seorang lelaki telah melihat seorang budak yang menjual burung-burung di dalam sangkar. Ya, bagus. Seorang lelaki melihat seorang budak, seorang anak yang sedang menjual beberapa burung di sebuah sangkar. Teruskan. Maka dia berdiri seketika. Sejenak. Maka dia berdiri sejenak memandang burung-burung itu dengan pandangan yang sedih. Nah, bagus. Dengan pandangan yang sedih. Bagus. Terus? Sedih. Dan karena dia melihat karena dia melihat burung-burung itu terbang dari satu tempat ke satu tempat. Dari satu sisi ke sisi yang lain. Satu sisi. Ya. Saya terjemahkan ya. Seorang lelaki melihat seorang anak kecil atau seorang budak yang sedang menjual burung-burung di sebuah sangkar. Kemudian ia berhenti sejenak menatap kepada burung-burung tersebut dengan pandangan yang sedih. Karena dia melihat burung-burung itu terbang dari satu sisi ke sisi yang lain. Bagus Pak Haji. Berikutnya baris ketiga. Siapa coba? Ibu Haji silakan. Taratan tutilu. Kadang-kadang mereka menjenguk dan kadang-kadang burung-burung itu aja Bu. Kadang burung-burung itu kadang-kadang burung-burung itu menjenguk dan kadang-kadang burung-burung itu cuba keluar di antara jeruji. Ya. Dan akhirnya lelaki itu bertanya budak itu kepada budak itu. Berapakah harga burung-burung ini? Lantas budak itu menjawab, harga seekor burung 7 kurush.
Wahai Tuan. Baik Tuan, baik Tuanku, baik ya. Terkadang burung-burung itu melongok atau menjenguk, dan terkadang pula burung-burung itu mencoba keluar di antara jeruji-jeruji. Namun akhirnya lelaki itu bertanya kepada budak tersebut, kepada anak tersebut, berapakah harga burung-burung ini? Kemudian anak itu menjawab, harga seekor burung adalah 7 kurus, wahai tuanku. Ya, bagus. Selamat, Pak Hasbi. Berikutnya silakan, siapa coba terjemahkan? Bu Zahara. Okey, cuba saya. Maka berkatalah Kemudian. kemudian berkatalah lelaki itu, aku tidak bertanya akan harga yang satu. Ya. Dan tetapi aku bertanya akan harga semuanya. Ya. Dan sesungguhnya aku karena karena aku suka pada membeli semuanya. Ya, bagus, baik. Kemudian kalau ada fa'atop nerjemahkannya kemudian ya, bukan maka. Kemudian lelaki itu berkata, saya atau aku tidak bertanya kepadamu tentang harga satuan, tetapi aku bertanya tentang harga keseluruhan, karena aku ingin membeli semuanya. Itu aja. Baik, sebentar, minta waktu sebentar, saya ada gangguan sebentar. Minta waktu 1 menit. Ya, mohon maaf Ibu ya, Bapak ya. Saya sedang flu jadi agak tidak nyaman. Baik, berikutnya Pak Khodal Waladu, silakan siapa coba mau ambil terjemahkan. Ibu Ida mau coba? Kemudian budak lelaki itu mula menghitung burung-burung, kemudian berkata, harganya 63 kirshan. Ya. Kemudian lelaki itu membayar secara tunai kepada budak itu, membayar tunai kepada anak itu harganya. Ya. Dan anak kecil itu berbahagia dengan keuntungannya. Ya, bagus. Kemudian anak kecil itu mulai menghitung burung-burungnya. Kemudian ia berkata, harganya adalah 63 kurs. Setelah itu, lelaki itu membayar tunai anak lelaki itu harga semua burung. Dan anak kecil itu berbahagia dengan keuntungannya. Bagus, selamat, beda. Berikutnya dua orang lagi. Silakan. Walamma tasallama ar-rajulu. Silakan, siapa mau coba? Abang Haidir, silakan. Dan apabila ketika lelaki itu terima sangkar, dia membuka pintunya, kemudian keluarlah burung-burung itu, dan anak lelaki itu keheranan dari perbuatannya. Kemudian anak lelaki itu heran atas tindakannya. Ya, bagus. Dan dia bertanya tentang sebabnya. Kemudian lelaki itu menjawab. Ya, cukup. Bagus. Ketika lelaki itu menerima sangkar, ia membuka pintunya. Lantas keluarlah burung-burung itu, atau lantas burung-burung itu keluar. Sesudah itu anak tersebut merasa heran dengan tindakan lelaki tersebut. Dan ia bertanya kepadanya tentang penyebabnya. Lelaki itu menjawab, 2. Kuntu sajinan. Silakan terjemahkan. Siapa yang terakhir? Bagus ya, Bang. Abang Haji, selamat. Alhamdulillah. Al-akhir, siapa mau coba? Ibu Masna mau coba?
Belum dapat lagi Ustaz. Belum dapat. Ibu Halimah mau coba? Alif mau coba? Ibu Ida Hafiz mau coba? Saya pendengar Ustaz, Oh ya, baik Ibu, baik. Coba. Ya. belum sampai ilmunya. Ya, baik Bu. Tak apa-apa Ibu. Menyimak aja dulu Ibu ya. Baik. Siapa mau coba terakhir? Saya cuba lah Ustaz. Ya, silakan Ibu Hajbi. Saya dahulunya seorang banduan. 3 tahun. Apa Ibu? Panduan? Banduan. Banduan. Kalau Banduan bahasa itu terpidana ya? Ya, betul. Yang terpenjara? Terpenjara, ya. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil banduan. Banduan. Ya. Banduan. Iya, baik. Makasih. Terus? 3 tahun yang lalu. Dan saya bersumpah ke atas diri saya untuk tidak tidak kikir membebaskan banduan ketika saya mampu membebaskannya. Ya, bagus, selamat ya. Kuntu sajinan. Kalau kita menemukan kata kuntu, itu biasanya digunakan untuk mana dulu? Kuntu, dulu, gitu. Sajinan salasata sanawatin. Dulu saya menjadi seorang tahanan atau banduan. Salasata sanawatin selama 3 tahun. Munculkan kata selama. Meskipun Arabnya tidak ada kata selama, tapi ketika menerjemahkan ke bahasa kita, bisa tambahkan dengan kata selama. Dulu aku seorang banduan, seorang tahanan, seorang tawanan selama 3 tahun. Walaitu ala nafsi, dan aku bersumpah. Nah, ala di sini memang maknanya atas, tapi menerjemahkannya tidak harus selalu dengan atas. Bisa menerjemahkan dengan kepada. Aku bersumpah kepada diriku sendiri. Aku bersumpah kepada diriku sendiri. Allah abkhala, untuk tidak pikir, untuk tidak pelit, untuk tidak bakhil, melepaskan atau membebaskan seorang banduan, seorang tahanan, seorang tawanan, ketika aku mampu melepaskannya atau membebaskannya. Bagus tuh, Bu ya. Kuntu sajinan thalatha sanawatin walaitu ala nafsi alla abkhala bitlaqi sajinin mata istata'tu itlaqahu. Begitu. Ya, silakan apabila ada mau Bapak Ibu tanyakan. Kuntu tuh dulu Ustaz ya. Ya. Mananya dulu? Kuntu. Dulu saya belajar Al-Quran di masjid. Kuntu muta'alliman fil masjidi Al-Qur'ana. Kuntu muta'alliman Al-Qur'ana fil masjidi. Kuntu. Dari kata kana yakunu, kana, kuntu, kunta, kana, kuntu, kunta, kana, kuntu, kunti, kanat, kunna, kuntuma, kana, kunna, kuntuma, kanata, kunna, kuntum, kanu, kunna, kuntunna, kunna, gitu. Ustaz, ada lagi? Tadi Ustaz beri contoh kuntu tadi. Kuntu muta'alliman Al-Qur'ana. Jadi Al-Qur'ana itu boleh jadi maf'ulun bihi Ustaz. Benar, maf'ul bihi. Jadi maf'ulun bihi ini tidak perlu jumlah fi'liyah ya? Tidak harus jumlah fi'liyah. Oh, okey. Jadi macam kalau untuk kuntu juga boleh mendapat maf'ulun bihi. Kan muta'alliman. Kuntu muta'alliman. Sebentar, saya tuliskan di screen ya. Kuntu muta'alliman.
Dulu aku seorang pelajar atau dulu aku mempelajari. Kuntu dari kata kana. Isim kananya adalah tu atau fa'ilnya ya, atau isim kana sebenarnya kana. namanya Isim adalah kana. tu ana. Muta'aliman adalah khobarnya kana, Khabar kana, benar? ya, betul. Kenapa muta'aliman man? Karena khobar kana mansub. Mansub, ya. Dulu saya belajar. Apa yang dipelajari? Quran. Quran. Nah, Al-Quran ini berarti kan mangsa, objek. Hmm. Objek dari mana? Ini muta'alim. Objek dari muta'aliman. Al-Qurannya ini adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Muta'aliman kan? Ya. Muta'aliman isim atau fi'il? Isim. Isim. Berarti Al-Quran adalah maf'ul bihi dari isim muta'aliman. Nah, Ibu Wajib bertanya, memang bisa isim memiliki maf'ul bihi? Boleh. Isim bisa mempunyai maf'ul bihi apabila isim itu bermakna muta'addi. Tahu muta'addi? Tahu. Yahtaju ila maf'ulun bih. Yahtaju ila maf'ul bihi. Kalau tidak silap ya, ada di Al-Quran ya. Redaksinya saya lupa, takut lupa, tolong diperbaiki. Silakan Bapak Ibu tengok surat 15, surah Al-Hajar. Ayat 28. Betul. Benar ya? Ya. Dia ada dua, Ustaz. Surah Sad pun ada. Ya. Surat Hajar pun. Ada kan ya? Ya. Baik. Saya tulis dulu. Kalimatnya berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Wa idh qala rabbuka lil malaikati Basharan. inni khaliqun. Inni khaliqun basharan. Tuh, lihat. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni khaliqun basharan, inni sesungguhnya aku, khaliqun adalah khobar inni. Benar? Ya. Isim bukan khaliqun. Isim, ya. Isim dong. Terus basharan kenapa fathatain? Dia Maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Dari khaliqun. Khaliqun kan isim. Ya benar. Isim boleh memiliki maf'ul bihi apabila diperlukan. Syaratnya isim tersebut memerlukan maf'ul bihi atau muta'addi. Khaliqun kalau dikembalikan kepada kata fi'il madhi adalah kholako. Kholako fi'il madhi muta'addi, benar? Ya. Muta'allimun kalau kalau dikembalikan kepada fi'il madhi apa muta'allimun? Ta'allama. Ta'allama. Muta'addi bukan? Ya, muta'addi. Muta'addi. Butuh objek, butuh maf'ul bihi. Maka isim sesudahnya bisa menjadi maf'ul bihi. Nah, di Al-Quran kita temukan beberapa ya seperti ini. Tadi Ibu Haji bilang ada berapa situ, Bu? Ada ya? dua. Ada dua. Surah Sad pun ada. Surah Sad ayat 71. Surat? Sad. Sad. Ayat 71. Ya, ayat 71. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Kalau yang ayat sebelumnya Surah Hajar. Surat Al-Hijr Al-Hijr 20 ayat 28. 28. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Gitu ya. Ya. Jadi pertanyaan Ibu udah terjawab ya? Ya. Begitu. Ya begitu, Anda semakin terungkap, semakin tersingkap. Apa yang semula mungkin belum kita tahu atau yang kita sedikit tahu.
Ternyata banyak yang kita bisa temukan dari Al-Quran ataupun dari teks yang kita bahas ini. Meskipun ini tulisan manusia, tetapi kita bisa belajar banyak dari bahasa manusia ini untuk dikaitkan dengan nanti pemahaman Al-Quran. Baik, ada lagi mau tanya? Silakan. 3 menit lagi mungkin. Cukup? Ya. Ibu Ida mau tanya? Cukup. Haji Parma mau tanya? Cukup, Pak. Cukup. Abu Haidir mau? Cukup, Pak. Cukup. Semuanya cukup ya? Baik. Ayo ikhwan wal akhwat. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Alhamdulillahi wa syukru lahu ala hadin ni'mah. Kita berterima kasih pada Allah karena sudah memberikan kepada kita kenikmatan belajar pada malam hari ini dengan keadaan yang sangat nyaman dalam belajar kita. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir. Insya Allah nanti kita akan share pelajarannya rekamannya di Arab Muda Channel ya, insya Allah. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ustaz, jazakallahu khair. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.